Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki latihan yang ke-25 dari mata kuliah pengembangan dan sistem manajemen mutu dengan topik konteks organisasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konteks organisasi dalam sistem manajemen mutu, dan juga mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis SWOT. Konteks organisasi dalam sistem manajemen mutu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan atau penetapan visi, misi, kebijakan, dan tujuan perusahaan dan pencapaiannya. Jadi dalam hal ini semua faktor yang mempengaruhi kebijakan dan tujuan perusahaan, termasuk cara pencapaiannya. Itu yang dikatakan dengan context of the organization. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai bukti objektif bagaimana visi, misi, dan tujuan perusahaan telah ditetapkan dan direncanakan pencapaiannya. Jadi kita sudah menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kemudian bagaimana cara mencapaiannya? Dan faktor-faktor tadi bagaimana cara mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, sehingga nanti visi, misi, dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi kita harus memahami faktor-faktornya, bagaimana visi misi ini bisa dijalankan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Faktor-faktor tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu dari internal dan faktor eksternal. Faktor internal ya pasti dalam lingkungan perusahaan itu sendiri, sedangkan dari faktor eksternal adalah dari lingkungan di luar perusahaan yang sangat mempengaruhi bagaimana cara pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi harus kita identifikasi faktor-faktor tersebut sehingga kita mendapatkan data bagaimana cara pencapaian visi, misi, dan tujuan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Memahami konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan nilai, budaya, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Jadi kita harus bisa memahami dan bisa mengetahui bagaimana menjaga kondisi lingkungan perusahaan sehingga mampu meningkatkan kinerjanya. Biasanya terkait sama nilai, budaya, pengetahuan dalam hal ini peningkatan kualitas sumber daya. Kemudian nilai dan budaya ini biasanya terkait dengan lingkungan, sikap, tingkah laku, sopan santun, dan sebagainya, sehingga mampu meningkatkan kinerja daripada faktor internal ini. Bagaimana menciptakan suasana yang harmonis, yang kondusif di antara kita sehingga sumber daya manusia yang terlibat langsung di dalam lingkungan perusahaan mampu bekerja sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Untuk memahami konteks eksternal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu yang timbul dari hukum, teknologi, kompetitif, pasar, lingkungan budaya, sosial, dan lingkungan ekonomi. Baik itu untuk tingkat internasional, nasional, regional, atau lokal. Dalam hal ini misalnya aspek hukum, kita harus bisa mengantisipasi aturan-aturan yang diberlakukan sehingga kita bisa memenuhi syarat dan kita memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan organisasi dan pencapaian organisasi. Termasuk teknologi apa yang sedang berkembang saat ini, teknologi mana yang bisa kita manfaatkan atau kita ambil untuk mempercepat jalannya proses organisasi untuk pencapaian tujuan. Demikian juga kompetitif, persaingan dengan perusahaan lain. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita mampu melakukan persaingan dengan perusahaan lain. Pasar demikian juga. Aspek pasar, bagaimana pasar itu kita bisa merajai di pasaran itu.
Dan kalau kita menjual produk atau jasa di pasar itu, produk jasa kita menjadi sesuatu yang utama, yang merupakan tujuan daripada perusahaan. Persyaratan standar dalam sistem manajemen mutu mewajibkan perusahaan untuk memahami konteks organisasi. Dalam arti, perusahaan harus sudah menetapkan apa visinya, misinya, tujuan, dan cara pencapaiannya. Itu harus ditetapkan dulu. Kemudian setelah ditetapkan, kita melakukan monitor atau melakukan monitoring dan meninjau kembali informasi-informasi yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi setelah kita tetapkan visi misi, tujuan, dan cara pencapaiannya, kemudian kita melakukan monitoring dan meninjau tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tadi. Mungkin suatu saat bisa dilakukan perbaikan atau diarahkan menjadi ke sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Seperti yang di materi sebelumnya, ada kegiatan evaluasi kinerja, ada perbaikan secara terus-menerus. Sebagaimana dijelaskan dalam ISO 9001-2015 bahwa konteks organisasi itu digunakan pada saat atau pada tahap rencana, di mana di situ ditetapkan oleh organisasi ruang lingkup sistem manajemen mutu perusahaan. Apa ruang lingkupnya? Ya, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kita menetapkan kebijakan mutu. Kebijakan mutu itu sifatnya agak luas ya, dan akan ditegaskan oleh sasaran mutunya. Dari kebijakan mutu akan melahirkan banyak sasaran mutu, quality objektif. Setelah bagaimana perencanaan? Jadi kita di dalam perencanaan sudah menetapkan ruang lingkup dari sistem manajemen mutu yang akan kita jalankan, kemudian kebijakan mutunya apa, kemudian apa sasaran mutu, serta bagaimana perencanaannya. Nah, jadi ini dalam isu 9001-2015. Di sini saya tampilkan tahapan planning pada sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001-2015. Yang pertama dimulai atau diawali dengan konteks organisasi. Yang tadi sudah saya sebutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi visi, misi, tujuan, dan pencapaian organisasi. Tadi sudah kita jelaskan, sudah kita uraikan apa faktor-faktornya. Kemudian kita juga harus mengetahui kebutuhan dan ekspektasi daripada pihak-pihak yang interest atau konsumen atau orang yang berminat pada perusahaan kita. Apa keinginan mereka? Dan kemudian yang tadi yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Baru kita tentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Dari situ baru kita tentukan proses sistem manajemen mutu. Apa prosesnya kita tetapkan, kemudian baru kita tetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu. Kemudian baru lanjut ke risiko dan peluang yang mungkin terjadi. Risiko yang ada dan peluang yang ada harus kita antisipasi. Bagaimana mengatasi risiko, bagaimana mengatasi peluang. Kemudian disitulah baru kita susun perencanaan kualitas dan perubahan manajemen. Itu pemahamannya dari tahapan ini. Dari tahapan ini dapat dikatakan bahwa titik awal pada tahapan perencanaan adalah pemahaman tentang konteks organisasi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi visi misi, tujuan, dan pencapaiannya. Di sini dapat dilihat bahwa pentingnya pemahaman terhadap konteks organisasi. Karena dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen mutu dan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau konsumen terhadap sistem manajemen mutu, dapat mempermudah perusahaan menentukan tujuannya dan mengidentifikasi peluang pengembangan KMS dan perusahaan. Jadi intinya kita berlandaskan dari konteks organisasi, kemudian kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan disitulah kita menetap ruang lingkup, kemudian proses sistem manajemen mutu, kebijakan mutu dan sasaran mutu, kemudian manajemen risiko dan peluang. Ya, disitulah kita bisa mengembangkan sistem manajemen mutu dari perusahaan. Informasi terkait dengan konteks organisasi
Dalam implementasinya dapat disajikan dalam beberapa model atau metodologi seperti SWOT matrix atau SWOT analisis, di mana analisis SWOT adalah metode perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Kita yang memasuki yang pertama, Strength, analisis kekuatan, yakni menganalisa apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan organisasi. Jadi kita punya kekuatan dan kelebihan apa yang menjadi unggulan bagi para kompetitor. Jadi apa sih kelebihan dan kekuatan kita dibandingkan dengan kompetitor kita. Contohnya ketika kita mempunyai kelebihan terkait dengan pelayanan prima terhadap pelanggan, kecepatan dalam menangani keluhan pelanggan, hubungan yang kuat dengan pelanggan. Jadi ini merupakan suatu kekuatan. Kita bisa menganalisa apakah ini merupakan suatu kekuatan dari perusahaan kita. Kita merasa lebih dari perusahaan lain. Kemudian yang kedua adalah weakness, analisa kelemahan. Kita mampu menganalisa apa yang menjadi kelemahan organisasi kita saat ini. Kelemahan ini dapat menyebabkan terhambatnya kemajuan dari suatu perusahaan. Jadi kita harus mengkaji betul. Kita punya kelemahan, secara jujur kita akui. Nah, apa sih kelemahan kita selama ini? Misalnya organisasi mempunyai kelemahan dari sisi teknologi yang digunakan kalah unggul dengan kompetitor. Mungkin juga kualitas sumber daya manusia. Ini lebih jelek atau di bawah standar daripada kompetitor kita. Ini harus kita bisa evaluasi sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan yang kita alami saat ini. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa peluang yang ada di luar organisasi. Jadi peluang itu terjadinya di luar, ya. Contohnya saat ini pemerintah sedang menggalakkan program infrastruktur misalnya. Bagi perusahaan konstruksi, hal ini merupakan satu peluang bagus karena akan dibukanya banyak tender terkait dengan pekerjaan mereka. Tinggal bagaimana organisasi dapat menangkap peluang tersebut. Jadi kita harus tahu peluang-peluang apa yang ada di luar, sehingga kita bisa mengantisipasi itu. Kita bisa nggak memanfaatkan peluang yang ada di luar tersebut, seperti contoh yang tadi saya sebutkan tadi. Yang terakhir adalah ancaman, threats, yakni menganalisa ancaman bagi perusahaan. Ancaman ini apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan kemunduran bagi suatu organisasi. Jadi kita harus mengetahui apa sih yang bisa mengancam hancurnya perusahaan kita, atau faktor apa sih yang bisa menyebabkan atau mengancam perusahaan kita. Sebagai contoh misalnya naiknya kurs dolar, regulasi dari pemerintah, serbuan tenaga kerja asing ini merupakan satu ancaman, ya, yang harus kita antisipasi. Bisa nggak kita menghilangkan atau mengantisipasi ancaman ini? Jadi 4 faktor tadi itu yang harus kita coba analisis. Itu yang dikatakan analisis SWOT. Proses analisis SWOT melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari bisnis. Jadi apa tujuan bisnis kita yang spesifik, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Jadi kita harus mengetahui, ini sebenarnya sudah kita pelajari di awal kemarin, apa internal dan eksternal tadi, yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi harus kita mengetahui faktor internal atau eksternal yang tidak atau mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor tadi, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT berikut ini. Di dalam matriks SWOT terdapat 2 faktor yang harus kita pahami yang mempunyai pengaruh di dalam analisis SWOT ini. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal meliputi efisiensi operasional. Apakah organisasi kita sudah efisien? Kemudian kemampuan organisasi, sumber daya organisasi, struktur,
tenaga kerja dan finansial yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian dari faktor eksternal, yaitu masalah regulasi baru atau adanya regulasi baru, kemudian kecenderungan pasar, kemudian adaptasi pelanggan serta perubahan kompetitor. Dua faktor ini yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah kekuatan, dan kekuatan ini yang telah kita jelaskan tadi, apa yang harus kita analisa tentang kekuatan, dan kekuatan kita ini harus kita bangun agar menjadi sumber keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan ini problem yang merugikan apabila kita biarkan. Oleh karena itu, kelemahan yang ada setelah kita analisis harus kita perkecil atau kita habiskan sama sekali kalau mungkin. Kemudian yang ketiga adalah peluang. Peluang itu adalah sumber keuntungan yang lebih besar. Pangsa pasarnya baik dan posisinya yang lebih baik apabila kita manfaatkan. Oleh karena itu, bagaimana caranya peluang ini bisa kita rebut? Strategi kita itu. Kemudian yang terakhir adalah ancaman. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya dalam pencapaian tujuan apabila kita biarkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita netralisir. Jadi kekuatan kita bangun, kemudian kelemahan kita perkecil, peluang kita rebut, dan ancaman kita netralisir. Sehingga perusahaan kita mampu melakukan persaingan dengan perusahaan yang lain. Dan bisa bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari matriks SWOT tadi, tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, setelah kita analisis, kita baru menentukan strategi pengembangannya. Yang pertama, strategi SO, yaitu Strength Opportunity. Artinya bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus perusahaan lakukan? Agar kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang. Itu yang harus kita susun. Kemudian yang kedua adalah strategi WO, yaitu Weakness dan Opportunity. Di sini yaitu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Jadi kelemahan itu kalau kita biarkan akan bisa mencegah untuk kita mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu bagaimana cara mengatasi kelemahan itu tadi sehingga bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ini apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah ST, Strength dan Trish, artinya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Di situ dituliskan langkah-langkah strateginya atau strateginya. Dan yang terakhir adalah WT, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Jadi ada 4 strategi dari analisis SWOT tadi. Jadi ini kita tetapkan apa SO-nya, apa WO-nya, apa ST-nya, dan apa WT. Demikian saja penjelasan tentang diskusi latihan nomor 25 konteks organisasi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa saudara memahami atau mengerti. Dan seperti biasa, apabila tidak paham atau kurang mengerti, silakan ajukan pertanyaan melalui media yang sudah kita tetapkan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah kita berikan di buku kerja praktek mahasiswa. Demikian saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.